Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Siang, Bu. Siang, Bu. Alhamdulillah, masih semangat. Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Di sini ada yang mau memimpin doa apa tidak? Apa kita bareng-bareng aja langsung? Bareng-bareng aja, Bu. Ya, kita mulai ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ikut bunyi ya. Iya, Bu. Raditu billahi robba wa bil islam dina Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulallah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sudah selesai kita berdoa. Semoga pembelajaran kali ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan lupa kita harus tetap semangat belajar meskipun situasinya dalam keadaan situasi pandemi seperti ini. Meskipun sekolah dilakukan secara daring seperti ini, tapi itu tidak menyurutkan semangat belajar kita dan kalian semua ya, anak-anakku. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu siapa saja siswa yang hadir dan siswa yang tidak hadir. Satu persatu ya. Yang pertama, Sekar Handariski, apakah hadir? Nurul Hidayah. Hadir, Bu. Aprisa Susilawati. Aprisa Susilawati. hadir, Bu. Alhamdulillah. Berarti hari ini yang tidak hadir, yang pertama ada Husnul Khuluq, Dila Alfionita, Hundar, Muhammad Husni, Nur Kamila, dan juga Siti Nurul Aini ya. Iya, Nah, Bu. pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tunggu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu dengan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa diharapkan mampu menyebutkan contoh hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah secara percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati lingkungan sekitar, diharapkan siswa ini mampu untuk menyebutkan sumber dan bentuk energi yang dapat ditemui pada lingkungan tempat tinggalnya. Lalu yang ketiga, dengan membaca teks, diharapkan siswa mampu membaca teks dengan baik. Dengan menyimak penjelasan dari guru, siswa diharapkan mampu membuat kalimat yang baku dan efektif. Oke, itu tadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Lanjut ya, kita kali ini akan belajar yaitu materi kelas 3, tema 1. Kita akan belajar yaitu kelas 3, tema 6, subtema 1 tentang sumber energi. Lalu pembelajaran 2. Muatan mata pelajarannya itu ada
pendidikan keluarga kenegaraan mengenai hak dan kewajiban, lalu ada sumber energi dan bentuk energi, itu merupakan nanti tentang pembelajaran bahasa Indonesia, dan juga gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Itu nanti masuk ke mata pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Oke, lanjut Mbak Aprisa. Nah, ini yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang apa sih itu hak dan apa sih itu kewajiban. Di sini kalian ada yang tahu tidak apa itu hak dan kewajiban? Belum tahu, Bu. Nah, Ibu jelaskan ya, hak itu merupakan sesuatu yang sudah seharusnya kita dapatkan. Lalu contoh dari hak itu sendiri yaitu seperti hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kehidupan yang layak, dan juga hak mendapatkan pekerjaan. Lalu kewajiban itu pengertiannya sesuatu hal yang sudah seharusnya kita lakukan. Contoh dari kewajiban itu misalnya kewajiban menjaga sumber energi. Karena kalau sumber energi itu tidak kita jaga, maka nantinya sumber energi itu pun akan habis. Lalu kewajiban terhadap diri sendiri dan sebagainya. Kewajiban terhadap diri sendiri itu misalnya nih Ibu contohkan, kita itu sudah menjadi kewajiban kita untuk menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Selain itu, kewajiban yang lain yaitu kita harus menghormati kedua orang tua kita juga. Selain itu, kita juga berpuasa Ramadan. Nah, kita kan, kalian kan ini ikut berpuasa kan, anak-anak? Iya, Bu. Siapa yang dari awal Ramadan sampai hari ini kalian puasa sehari penuh? Saya, Bu. Saya, Bu. Nah, sip, bagus sekali. Tingkatkan ya, semoga kalian bisa puasa sehari penuh sampai akhir nanti. Selanjutnya, next. Next, Mbak Aprisa. Nah, sumber energi dan bentuk energi pada kesempatan kali ini kita juga akan mempelajarinya. Sumber energi itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan dapat menghasilkan energi. Contohnya yaitu matahari. Matahari itu maaf ya, tadi Ibu terlempar dari Zoom. Nah, kita lanjut ya. Sumber energi itu segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Contohnya matahari sebagai sumber energi terbesar. Mengapa? Karena segala aspek kehidupan pasti akan memerlukan matahari. Misalnya nih,
kita mencuci pakaian, lalu kita keringkan. Kita akan mengeringkan pakaian dengan matahari, meskipun mengeringkan pakaian dengan mesin cuci itu juga bisa ya, tapi itu kurang maksimal. Lalu selanjutnya yaitu air. Air kita minum sehari-hari, lalu ada udara, kita bernafas membutuhkan udara. Terus ada angin. Angin itu untuk proses penyerbukan. Itu untuk apa? Untuk setiap nelayan yang ada di laut itu kan tergantung angin ya. Mereka akan melanjutkan perjalanan nelayannya atau tidak, berlayar atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu makanan. Makanan itu juga sumber energi anak. Kita kegiatan sehari-hari itu membutuhkan makanan agar kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu ada juga yaitu listrik. Listrik itu juga sumber energi karena dengan listrik seperti televisi, radio, kulkas itu bisa hidup. Bisa mengubah dari energi listrik kalau televisi menjadi energi audiovisual, kalau radio menjadi energi audio. Nah, seperti itu. Lalu energi itu apa sih ciri-cirinya? Energi itu tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Lalu energi itu juga dapat berubah bentuk. Lalu bentuk energi itu juga bermacam-macam. Yang pertama itu ada energi potensial, lalu ada energi listrik, energi gerak, energi kimia, dan juga energi nuklir. Karena pembelajaran ini itu mata pelajarannya bahasa Indonesia, jadi Ibu belum menjelaskan secara lebih lanjut ya. Yuk lanjut PPT-nya. Selanjutnya yaitu mata pelajaran PJOK mengenai gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan juga gerak manipulatif. Gerak lokomotor itu apa sih? Nah, gerak lokomotor itu yaitu gerak yang memindahkan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi, kata kuncinya yaitu berpindah. Lalu gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor itu adalah aktivitas yang menggerakkan tubuh pada porosnya, namun tidak terjadi perpindahan tempat, sehingga orangnya itu tetap. Lalu gerak manipulatif. Gerak manipulatif itu keterampilan motorik yang melibatkan penguasaan terhadap objek luar tubuh oleh tubuh atau bagian tubuh. Selanjutnya, nah contoh dari masing-masing gerak itu ada gerak lokomotor yang pertama yaitu lari. Yang kedua juga ada lompat, yang ketiga itu berjalan. Lalu gerak non-lokomotor contohnya itu seperti mengayunkan lengan, membungkuk, mengayunkan kaki, seperti itu. Lalu gerak manipulatif. Gerak manipulatif itu antara lain contohnya ada menendang bola, melempar bola, memukul bola. Nah, seperti itu. Lanjut. Lanjut Mbak Aprisa. Nah, ini di sini ada latihan ya, anak-anak. Ini latihannya yaitu tentang kegiatan sehari-hari nih. Ya kan? Halo, apakah kalian masih menyimak Ibu? Masih, Bu. Nah, latihan ini untuk kalian kerjakan ya. Kerjakan di mana, Siap, Bu? Kerjakan di mana, Bu? Bentar. Kerjakan secara lisan. Ini kan ada 3 soal.
Nah, kalian kan yang berangkat juga hanya 3 orang. Nah, ini nanti satu-satu ya. Yang pertama itu Mbak Aprisa, yang kedua Mbak Sekar, yang ketiga Mbak Nurul. Nah, ini kita mengerjakannya gimana sih? Ngerjainnya gini nih. Ini kan ada gambar, ada kedua gambar tuh kanan kiri itu sebanyak 3 bagian. Nah, itu aktivitas yang mana yang merupakan contoh dari hemat sumber daya air. Kan itu menggunakan air ya. Yuk yang pertama Mbak Aprisa. Itu yang mana? Yang satu mainan air, yang satu minum air. Air minum, meminum air minum. Nah, mana yang kegiatan sehari-hari yang mana yang baik untuk dilakukan nih? Yang minum air, Bu. Hemat sumber daya. Nah, betul sekali. Selanjutnya, Mbak Sekar. Yang mana nih? Yang pertama tuh menyirami bunga. Menyirami dengan keras. Dia ember ada airnya. Yang mana Mbak Sekar? Halo? Oh ya, kita lewati dulu ya Mbak Sekar. Selanjutnya Mbak Nurul dulu. Ini yang satu menggosok gigi tapi airnya itu tetap dihidupkan tuh sampai mau penuh. Terus yang satu itu orang menyirami tanaman. Yang mana Mbak Nurul? Yang menyiram tanaman, Bu. Nah, sekali. Ini Mbak Sekar masih mana ya? Ya udah, mungkin Mbak Sekar baru ada keperluan ke toilet atau kemana. Oke, kita lanjut ya. Iya, Bu. Lanjut. Lanjut Mbak Aprisa, slide-nya. Iya, Bu. Nah, yang ini mata pelajaran bahasa Indonesia. Yuk kita kerjakan bersama-sama yuk. Yang pertama itu kan ada kata acak ya. Iya, Bu. Di situ ada kata acak. Itu Ibu contohkan menyusun dari kata itu menjadi kata yang baik, yang efektif. Itu seperti hamitra. Hamitra itu kalau disusun menjadi kata itu yang ada artinya efektif itu matahari. Lalu kita lanjut yang selanjutnya soal yang pertama. Genre itu kalau kita susun jadi apa kira-kira anak-anak? Jadi energi, Bu. Energi. Sip. Nah, benar sekali. Mbak Nurul sama Mbak Arisa benar. Lalu yang kedua, CYAHA itu jadi Cahaya apa? bukan, Bu. Cahaya. Cahaya, Bu. Nah, benar, cahaya. Ya, yang ketiga, FTONOSTISSEI. Aku tahu, Bu. Aku tahu. Apa? Fotosintesis. Nah, betul. Lalu yang keempat itu ada nah, itu apa? Aku juga tahu, Bu. Panas. Panas. Jadi Oh, benar panas. sekali. Ya, yang kelima ada ESUBMR. Jadi apa?
Jadi sumber, Bu. Sumber. Sumber. Sumber, Bu. Nah, betul. Yeay. Nah, pintar-pintar sekali anak Ibu. Selanjutnya yaitu slide selanjutnya Mbak Aprisa. Ini ada tugas ya, ini untuk kalian kerjakan di rumah. Lalu nanti hasilnya kalian foto, kalian kirim melalui WA grup yang sudah Ibu buat ya. Nanti diberi nama. Kalian amati kegiatan sehari-hari yang menggunakan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan juga gerak manipulatif. Contohnya apa aja tuh masing-masing nanti kalian buat ya. Kalian buat dalam bentuk tabel, sekreatif mungkin kalian tabelnya, boleh diberi warna. Lalu tugas selanjutnya. Nah, yang ini juga tugas di rumah. Nanti kalian itu membentuk kelompok ya, karena ini yang masuk hanya 3 orang. Jadi kalian nanti buat satu kelompok aja. Bagaimana caramu dalam upaya hemat energi di rumah? Ceritakan dalam bentuk 2 paragraf. Buatlah serapi mungkin, lalu dihias juga. Kalau tadi membuat tabel, kalau yang ini membuat cerita, tapi ceritanya itu nanti memakai kertas manila, ya, atau hias pakai kertas lipat, begitu juga boleh. Begitu ya anak-anak, dikumpulkannya juga melalui WA saja. Selanjutnya, nah, karena pembelajaran pada kesempatan kali ini sudah selesai, yuk kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kali ini. Ada yang ingin coba menyimpulkan? Mana Mbak Nurul, Mbak Aprisa, Mbak Sekar? Oke, jika kalian belum ada, Ibu mencoba menyimpulkan ya, dari pembelajaran kali ini kita dapat mengetahui bentuk energi, sumber energi, gerak lokomotor, non-lokomotor, manipulatif, dan juga kita mengetahui kata yang efektif ya. Lalu pada pembelajaran selanjutnya, kita akan belajar tentang tema 6 juga nih, masih sama tema 6, kelas 3, subtema 1, pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang perubahan energi. Nah, pada kesempatan kali ini sudah pembelajarannya. Mari kita menyanyikan lagu Sayur Nara bersama-sama ya. Ya, Bu. Sayur nara, sampai berjumpa lagi. Sayur nara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Ibu cukupkan sekian. Mari kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak di pertemuan selanjutnya. Ya, Bu.